Halo semua, terima kasih sudah hadir di acara kita, Murtadin Pasti Pintar. Pada kali ini, pada episode ini, kita akan kedatangan tamu dari, sekarang ada di Amerika. Dan mungkin teman-teman lupa, jadi saya preview dulu, yang waktu dulu kita ada interview dengan Ibu Fatima, kita ingat-ingat dulu bentar ya. Silakan Ibu Dianut. Oke. Oke Bu Fatima, tadi saya baru segelintir aja denger ya, karena saya masuknya tepat. Tapi ada perkataan kalau Ibu Fatima itu dulunya juga ikutan NII. Iya. Itu gimana keluarnya Bu? Karena saya keluarnya susah, saya sampai dikejar-kejar loh. Oh gitu, jadi Ibu semuanya sama kayak saya berarti. Iya, Ibu, itu sampai saya sampai dikejar-kejar ya, sampai orang tua saya itu didatangin sama pihak-pihak Ibrahimnya, sama pihak Nuhnya, itu sampai mama saya tuh bilang, aduh kamu bilang kenapa sih kalau kamu itu bukan Islam lagi? Aku bilang, udah mama aja yang bilang, saya kan kerja. Tadi Ibu menyimak cerita saya tidak tadi ketika saya dijemput sama polisi dengan keluarga saya? Iya, saya simak itu. Ya, itu cara saya keluar, bisa pulang, itu karena saya dijemput polisi sama keluarga saya. Setelah itu kan saya melarikan diri, saya pergi jauh ke seberang laut. Iya. Saya juga melarikan diri waktu itu, saya melarikan dirinya waktu itu langsung ke Singapura. Oh gitu. Jadi mereka kejar-kejar lagi. Iya. Tapi pengalaman ya buat teman-teman, saya nggak tahu berapa banyak orang-orang NII yang bisa keluar dengan tanpa dikejar-kejar. Saya juga nggak tahu berapa banyak orang-orang NII yang sekarang masih aktif. Tapi ini yang perlu kita doakan ya ke mereka, untuk mereka. Saya juga dulu sempat ketakutan waktu dikejar-kejar. Saya juga dulu sempat istilahnya, aduh nanti kalau saya ketahuan di sini gimana gitu loh. Sampai saya di Amerika pun saya sebenarnya masih ada rasa takutnya apakah pihak mereka akan sampai di sini lalu menteror saya. Itu makanya saya selalu bersembunyi gitu loh, bersembunyi, istilahnya nggak mau kelihatan. Tapi Roh Kudus bilang show yourself. Ya udah, saya kalau Roh Kudus sudah bilang show myself, so I show myself. Gitu loh. Tidak ada takut dalam kedamaian Yesus. Begitu. Betul. Oke, itu preview sebentar supaya kita ingat lagi. Ya, sekarang kita sudah bersambung dengan Ibu Lindsay. Menarik sekali, Bu. Berarti Ibu dulu juga di NII ya, Bu ya? Dulu sempat di NII, kalau nggak salah 2 tahun, dari tahun 97, awal tahun 97, terus sampai akhir tahun 98, tepatnya setelah keributan di Jakarta bulan Mei tahun 98, itu saya kayaknya matanya sudah terbuka. Karena mereka pernah bilang gini ke saya, oh ini sih bukan apa-apa, peperangan ini sih bukan apa-apa, peperangan kita nanti mah lebih hebat lagi. Terus itu yang ada di dalam benak saya ya, apalagi yang lebih hebat dari ini. Terus saya punya banyak teman-teman orang Chinese juga, orang-orang bule juga yang tentu saya nggak kenalkan ke mereka. Ada yang diperkosa, terus ada yang tokonya dibakar. Bahkan toko di dekat rumah saya itu, yang toko Cina itu dibakar. Saya ngelihat, is this going to be like this? Apakah akan seperti ini atau yang lebih hebat dari ini? Saya langsung, kalau orang Jawa bilang, copot-copot jantungnya lepas gitu loh. Terus aku sempat ngerenung, terus karena kan kita di NII tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu, tidak diharuskan untuk sholat 5 waktu. Mereka bilang kan
yang sholat itu di luar Masjidil Haram itu adalah sia-sia. Jadi ngapain sholat juga kalau sholatnya itu sia-sia. Terus aku pikir, benar juga ya, kan ada di Quran. Aku dikasih unjuk itu di Quran. Sembahyang di luar Masjidil Haram itu adalah sembahyang yang sia-sia. Terus aku pikir, lah kalau gitu ngapain itu pada sembahyang ya? Ngapain kiai-kiai pada sembahyang? Terus mereka bilang, ya kita ikuti aja untuk supaya tidak kelihatan apa sih keberadaan kita begitu. Terus aku sempat ngomong, aku kan dekat sekali sama mamaku. Aku bilang, Ma ini kok ada yang aneh ya? Anehnya katanya Islam itu seperti ini. Aku kasih unjuk ke mama tuh Quran yang ada terjemahannya. Kalau sembahyang di luar Masjidil Haram itu sia-sia. Terus mamaku bilang, ya wallahu alam lah. Kalau Islam kan bilang gitu, wallahu alam lah, diterima syukur, yang nggak diterima ya itu terserah Allah lah, insya Allah kita diterima. Terus aku ngomong soal kebimbangan saya nih, kebimbangan di dalam Islam. Terus mama bilang, ya udah kamu tuh mendingan sholat tahajud, minta petunjuk Allah, mana yang benar, mana yang harus kamu kerjakan. Kalau emang kamu harus keluar ya keluar. Mama juga nggak suka kamu ada di situ, kok kayaknya ekstremis banget. Mamaku udah wanti-wanti, kok kayaknya ekstremis banget. Nggak bener ini, ntar kamu kalau ditangkap gimana? Kepikiran juga, ketangkap berarti masuk penjara. Aduh, nggak deh. Oke, Bu. Gimana caranya? Kayaknya kita mesti mulai dari awal lagi nih, Bu. Dari mulai perkenalan dulu, Bu. Ibu namanya Ibu Lindsay, ini kedengarannya Chinese, Bu. Apakah Ibu etnis Tionghoa atau gimana, Bu? Bapak ibu saya sih orang dari Tegal ya, tapi bapak itu originalnya itu Chinese, perantauan Chinese. Kalau nggak salah opanya itu mengungsi dari Hong Kong karena dikejar-kejar oleh pihak pemerintah or something. Jadi papa yang Chinese. Waktu papa kawin sama mama juga dia sebenarnya bukan Islam, dia sendiri nggak tahu kepercayaannya apa. Mungkin Konghucu, mungkin Buddhis, saya nggak tahu dan nggak ada yang tahu. Nah, dari situ bapak juga waktu kawin sama mama itu harus ganti nama. Bapak saya namanya itu kan Xinjiang, Lin Xinjiang. Itu mesti ganti nama. Mesti ganti nama untuk bisa kawin sama mama. Dari situ. Berarti itu zaman Soeharto ya? Jadi ada sedikit darah ya. Tapi kalau sekarang darah yang mengalir ya darah Yesus. Wow. Darah Chinese lagi. Terus berarti Ibu yang Muslim ya, Bu? Ini kok suaranya nggak kedengeran ya? Mas, bentar ya, Pak. udah kedengeran, Bu? Udah kedengeran Bentar sekarang? lagi suaranya nggak kedengeran nih. Udah kedengeran sekarang, Bu? Tes. Ya, apakah sekarang sudah kedengeran? Ya, Halo, 1, 2, 3. Ya, ini baru kedengeran. Oke. Berarti ayah Chinese, ibu pribumi, dan Muslim, Ibu ya? Iya. Oke, itu bisa jadi Muslim gimana ceritanya, Bu? Dari kecil udah dia jadi Muslim dan harus menjadi Muslim? Dari kecil mereka udah, mama tuh udah Muslim. Dari kecil udah. Orang Tegal itu kalau nggak salah hampir 100% dulu ya itu orang Islam. Gitu. Terus bisa masuk ke organisasi itu gimana, Bu? Kenapa, Pak? Ini suaranya kok putus ya? Bisa masuk ke organisasi NII itu gimana ceritanya? Oh, bentar. Waktu itu teman SMP
Saya kasih nama aja nggak apa-apa ya. Nggak apa. Saya punya teman SMP, dulu teman dekat, tapi bukan pacar ya, teman dekat aja. Itu namanya Sarjono. Tinggalnya itu di Kelapa something itu, aku lupa tinggalnya itu di Jakarta Timur lah tinggalnya. Itu datang ke rumah. Waktu itu pas saya ada di rumah, lagi nggak kerja. Diajak, lu mau nggak memperdalam Al-Quran? Terus aku bilang, memperdalam maksudnya gimana? Maksudnya gue suruh ngaji lagi gitu sampai katam. Terus dia bilang, oh enggak, kita memperdalam artinya, terus memperdalam kisah-kisah, bukan kisah Rasul, jadi sunnah Rasulullah. Terus gue bilang, ayo boleh. Terus kita bikin janji deh untuk ketemuan di halte. Selalu tuh ketemuannya di halte yang ada telepon umumnya. Gitu. Terus saya diajak itu kalau nggak salah di daerah Lenteng Agung. Tapi saya masih ingat exactly di mana lokasinya. Di daerah Lenteng Agung. Itu kayaknya kos-kosan anak kuliahan gitu ya. Terus saya tanya, ini kok kosan anak kuliahan ya? Kok kayaknya sepi-sepi amat sih? Terus dia bilang, oh ya ini kos-kosan kita, tapi bukan markas kita. Pas dia bilang markas, aku agak ada yang miring gitu loh. Apa maksudnya nih markas? Terus tapi aku nggak tanya, keep going aja. Gitu. Terus dari situ ada orang namanya Pak Lukman. Pak Lukman yang mulai mendidik kita lah. Yang mulai mendidik kita, dikasih ayat, terus dikasih penerangan dengan bahasa Indonesianya. Mulai ada ketertarikan, wah oke nih, kalau begini saya bisa mengerti. Itu terus tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa itu, Bu? 97. Oh, 97, sebelum kerusuhan ya? 97. Ya, 97. Bapak udah lahir ya? Tahun 97 itu. Awal tahun 97. Terus dari situ saya udah tertarik. Nah, gimana nih, mau diterusin lagi nggak? Mereka sengaja menaruh ayat yang kesannya memancing saya untuk mau tahu lebih dalam lagi. Terus oke, kita terusin. Terus kita bikin janji lagi. Ya udah nanti dijemput sama Musanya. Terus aku bilang, Musa siapa? Aku bilang gitu. Nah itu yang bersama saudara itu Musa saudara. Terus aku bilang, loh ini Sarjono, bukan Musa. Saya baru tahu kalau mereka dikasih nama-nama tertentu untuk menyamarkan. Setelah pertemuan berikutnya, tetap juga rahasia. Nah itu lokasinya pindah ke kayaknya Jati Padang. Tepatnya itu di depan SMP 28 di Pasar Minggu. SMP 28 di Jati Padang, itu di depan ada gang kecil ya, masuk ke situ lokasinya. Di situ ada bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berumur ya, yang anaknya 4, 2 masih kecil-kecil, 1 masih SMP, 1 SMA. Saya kasih nama aja nih karena mereka juga bukan nama sebenarnya. Namanya itu Pak Nahar dan Ibu Nahar. Nah, dari situ saya dibimbing lebih dalam lagi mengenai NII ini. Nah, setelah tercium, ada tetangga yang udah mulai menanyakan, kenapa banyak orang di situ, kenapa yang datang itu berganti-ganti setiap hari. Udah mulai tercium. Itu pada saat itu umur berapa, Ibu? Saya nggak tahu umur berapa pada saat itu umur berapa? Coba dihitung ya.
Saya kelahiran tahun 75, itu tahun 97. 22 kayaknya ya. 22 ya. 22. 97. Masih semangat-semangatnya. Saya kelahiran tahun 75 dan itu tahun 97 kejadiannya. Jadi 22 tahun lah. Iya, 22. Ya, 22 lah. Okay. Masih semangat-semangatnya ya. Terus kita pindah. Kepindahannya juga saya nggak tahu. Karena berikutnya saya dijemput dari pihak Ibrahim, bukan lagi Musa yang jemput saya, tapi pihak Ibrahim. Itu saya dijemput, saya tanya, kita ini mau kemana? Terus dia bilang, oh kita ke rumah Pak Nahar. Loh, Pak Nahar bukannya di Pasar Minggu. Oh kita sudah dipindahkan, dia bilang gitu. Dipindahkannya kemana? Ternyata dipindahkannya itu di wilayah Srengseng Sawah. Lebih jauh lagi, lebih jauh dari Lenteng Agung. Di situ. Anehnya mereka percaya penuh ke saya dikasih, oh kalau mau ke sini pakai angkot ini, pakai angkot ini, pakai angkot ini, begitu. Ya udah, jadi saya sering datang tuh, saya waktu itu malah pakai jilbab, gitu. Lucu kelihatannya kalau saya pakai jilbab, terus saya ditawarkan untuk istilahnya berikrar. Itu kita nginep, mereka bilangnya itu di camp, kita nginep selama 2 malam. Itu kita istilahnya diberi masukan lagi, diberi akidah lagi, akidah yang lebih lagi. Ada namanya ini dari pihak Nuh memberi akidah ini dari pihak Hud memberi akidah ini. Saya kenal ada yang namanya Pak Usman. Pak Usman itu sebagai Hud kalau nggak salah memberikan akidah yang lebih, istilahnya kita jangan takut, gitu. Jangan takut kalau kita ketahuan, ya kita pura-pura nggak tahu aja. Tidak boleh kita dilarang untuk memberitahu di mana lokasi mereka, di mana keberadaan mereka, siapa-siapa saja orangnya, itu kita dilarang untuk kalau kita ditangkap dilarang untuk memberitahu siapa di dalamnya. Nah, mereka nggak pernah bilang ke saya kalau keluar bagaimana, tapi karena saya nggak pernah nanya bagaimana kalau keluar. Cuma mereka wanti-wanti, itu orang-orang yang keluar itu biasanya tidak akan selamat. Tapi saya nggak nanya lebih lanjut lagi, maksudnya apa nggak akan selamat, itu saya nggak ngerti. Nah, saya udah ikrar waktu itu, kita juga diharuskan untuk infak ya, sebulan sekali harus infak. Saya waktu itu kasih mereka sekitar 500.000 per bulan untuk infak. Udah gitu pas tahun 98 itu Mei, saya kayaknya udah mulai capek karena mereka datang ke tempat kerja saya, mereka nungguin saya kerja, mereka nungguin di rumah sampai saya pulang. Mama saya tuh sampai istilahnya, ini orang datang terus, kamu ada apa sih? Sampai bertanya, ada apa sih? Bilang nggak ada apa-apa, Mak. Biasa aja. Nah, tahun 98 setelah kejadian Mei 98 itu yang bakar-bakaran di Jakarta, saya mulai berpikir, saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa, saya menyendiri dulu. Itu saya pulang ke Tegal menyendiri karena saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa, saya mau mikir. Balik lagi ke Jakarta, saya mengikuti apa petunjuk mama saya untuk sholat tahajud, untuk meminta petunjuk dari Allah, ya gitu kan. Lu kalau bingung-bingung minta petunjuk, lu sholat tahajud minta sama Allah pasti dikasih tunjuk. Ya udah, jadi saya nggak tahu tepatnya itu kapan, pokoknya akhir tahun 98 itu saya sholat tahajud dari jam 2 pagi sampai subuh.
Itu di antara tahajud dan subuh itu saya baca Yasin sampai selesai, ngebut istilahnya kayak kereta. Terus baca kursi, baca Al-Fatihah, memohon, sembahyang lagi, jungkir balik, bolak-balik sampai capek. Nah, pas subuh aku bilang gini, istilahnya nantangin Allah nih. Allah, aku nih udah tahajud dari jam 2 pagi, tapi aku belum mendengar apapun dari Engkau. Apa yang harus aku putuskan? Ini adalah hidup dan matiku. Aku ingin mendengar dari kamu, dari Engkau. Subuh ini adalah subuh yang terakhir. Kalau Engkau tidak menunjukkan siapa diri Engkau, kalau aku tidak diberikan petunjuk kemana, mana yang harus aku pilih, keluar dari NII atau terjun terus sampai akhir. Sholat subuh selesai, saya tunggu. Biasanya kan sholat subuh saya langsung bangun, tidur lagi. Ini enggak, saya tunggu. Enggak ada jawaban juga, akhirnya saya bilang gini, saya lepas itu mukena, saya taruh, lepas jilbab saya kasih tangan ke Allah istilahnya. Lu nggak kasih jawaban gue keluar. Gue nggak mau tahu lagi urusan lu, gue nggak mau sembahyang lagi, gue nggak mau puasa, gue nggak mau ikutin semua apa lu kata. Gue keluar, hari ini juga gue keluar. Gitu. Mama sampai bangun, ribut-ribut, karena saya ribut sendiri. Ada apa sih kok kamu ribut-ribut sendiri? Terus aku bilang, enggak mak, enggak ada apa-apa. Udah gitu aja. Besoknya saya enggak sembahyang. Saya udah enggak mau sembahyang. Mama bingung, kamu kok enggak sembahyang? Terus aku bilang lah, emang dari dulu juga kan di NII enggak boleh sembahyang. Loh kamu katanya udah keluar, berarti kamu sembahyang lagi dong. Terus dia bilang, mak ngapain sembahyang lagi? Kalau sembahyang juga dibilangnya sia-sia. Terus udah mama diam aja tuh. 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus sampai udah keluar dari 98 itu pas masuk puasa itu saya sebenarnya udah keluar dari udah menyatakan keluar. Saya udah mulai bergaul lagi dengan teman-teman saya yang dulu yang teman-teman saya orang bule, yang teman-teman saya orang Chinese, saya udah gabung lagi, udah bergaul lagi dengan mereka. Saya udah mulai pacaran lagi. Terus ibu saya itu sampai nangis karena saya menyatakan saya keluar dari Islam, bukan hanya keluar dari NII, tapi juga keluar dari Islam. Saya nggak mau sembahyang, saya nggak mau puasa, saya nggak mau apapun yang berhubungan dengan Islam. 2 hari mamaku nangis. Kamu kok tega sama mama? Kamu mau jadi orang kafir, kamu mau jadi orang murtad. Kamu nanti masuk neraka. Terus aku bilang, mak, neraka masih jauh, saya masih muda. Nanti kalau udah tua, saya baru tobat. Saya bilang gitu. Udah habis gitu, back to life, tapi mama selalu diteror sama mereka. Mereka selalu datang nanyain saya, nanyain gimana keberadaan saya, kapan saya balik. Nah saat itu saya udah lompat sana lompat sini, saya udah keluar negeri, udah pacaran lagi dengan orang Belanda, dan saya ngomong ke dia soal NII ini dan ketakutan saya yang dikejar-kejar. Dia tanya ke saya, kalau kamu saya biayain kuliah sekolah di Singapura gimana? Terus aku bilang, oke, deal. Jadi dia yang biayain aku sekolah di Singapura. Aku nggak bilang sama ibu, aku nggak bilang sama orang tua, udah kabur begitu aja. Tapi ada penyesalan juga saya nggak bilang sama orang tua. Karena find out setelah 6 bulan saya di Singapura, bapak itu masuk rumah sakit karena stres. Saya balik dan saya gagalkan kuliah saya yang di Singapura, tapi saya mesti nggak bisa berada di sini karena saya ingat dulu
si Ibrahim itu bilang, saya nggak bisa keluar karena saya sudah berjanji. Saya sudah berjanji untuk setia kepada NII, gitu. Terus, hello, suami baru bangun. We're having a holy gossip. We're having a holy gossip. Say hello. We're having a holy gossip. Sorry. Holy gossip. Yeah, holy gossip. Sorry, Pak. Yeah, we are having in the prayer closet and being holy. We're talking about the Lord. We're talking about the good things, not talking about the bad things. That's why it's a holy gossip. I already got your coffee on the table. Sorry Dia ngerti Pak, bahasa Indonesia. Dia ngerti bahasa Indonesia. Dikenalin dong. Dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Anakku yang bisa bahasa Indonesia cuma ngerti makasih, sama-sama, itu aja. Cuma bisa bilang makasih, sama-sama, terus selalu bilang cepetan, ganti baju, itu tahunya. Dari mana tadi? Terus dari kabur ya ke Singapura, balik lagi ke Indonesia karena bapak sakit. Terus saya tetap bergaul dengan teman-teman saya mencoba menghindari orang-orang NII ini. Saya tinggal di rumah teman saya, yang rumahnya itu di belakang Atmajaya, karena saya juga sebenarnya udah punya kosan sendiri, udah punya tempat kos sendiri di Kuningan, tapi saya bolak-balik dari Kuningan ke teman saya yang di belakang Atmajaya itu. Mama sudah saya kasih lihat gimana saya tinggal di Kuningan, tempat saya itu aman, jadi nggak ada yang bisa masuk begitu aja karena harus melewati satpam kalau mau masuk, dan harus telepon ke saya dulu, ke ruangan saya dulu sebelum bisa dipersilakan masuk. Jadi saya udah merasa aman di situ. Nah, saya tinggal sama teman saya ini di Atmajaya, di belakang Atmajaya. Saya ketemu dengan pacar yang baru, karena saya putus nih sama si Belanda, pacar yang baru. Terus dari situ, udahlah kita melanglang, pindah sana, pindah sini, melanglang buana lah bersama. Gitu loh, kerja bareng juga. Terus aku putus lagi sama dia, karena aku bilang, aku mesti serius, aku mesti benar-benar keluar dari sini. Bukan hanya temporary aja, tapi it has to be permanent. Aku bilang gitu. Terus karena saat itu dia masih ada kaitan pernikahan, jadi dia tidak bisa tidak bisa melangsungkan lebih serius. Terus dia bilang, it's okay, nggak apa-apa, that's no big deal. Lalu aku bukalah itu sayembara di internet. Terus siapa yang melamar aku duluan, aku kawin. Wow. Akhirnya dari situ ada orang Jerman, dari Amerika yang kelahiran New York, melamar aku. Terus aku bilang, kalau kamu serius, kamu datang, kita kawin. Oke, dia langsung arrange tiket. Hari Kamis aku jemput dia di bandara. Hari Jumat kita ke KUA untuk menjadi mu'alaf. Jadi kita berdua jadi mu'alaf lagi. Itu mama senang sekali melihat kita berdua jadi mu'alaf. Terus ada negosiasi dengan Pak Penghulu, ya. Kan saya bilang sama Pak Penghulu, Pak, kita mau married cepet-cepet nih, nggak mau kelamaan karena tiketnya udah kebeli, jadi mesti cepetan kawinnya. Negosiasi yang tadinya dia minta, si penghulu ini minta 5 juta, saya nggak kasih. Saya bilang, Pak, Bapak minta 5 juta, Bapak pikir itu uang bisa gali dari tanah ya? Saya bilang, saya tahu atasan Bapak, saya bisa telepon atasan Bapak sekarang juga, dan hari ini juga Bapak dipecat. Bapak mau itu? Terus si Bapak bilang,
oh jangan Bu, jangan begitu dong, jangan begitu sama saya. Ya udah kita bikin negosiasi deh, gimana kalau 2 juta? Saya bilang, saya cuma punya 1 juta. Kalau mau diambil, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Saya telepon bos Bapak. Si penghulunya setuju, akhirnya ditawarin, gimana kalau besok jam 10 pagi hari Sabtu? Aku bilang, boleh, jam 10 pagi, besok kita nikah. Ya udah, jadi yang datang itu cuma dadakannya itu cuma pihak keluarga aja, nggak ada orang-orang lain yang datang, hanya pihak keluarga aja, disaksikan hanya pihak keluarga aja. Yang belakangan pihak keluarga ini bahkan yang mengancam untuk membunuh saya setelah mereka tahu saya keluar dari Islam. Nah dari situ hari Jumat kita negosiasi sama penghulu, hari Sabtu kita dinikahin, hari Seninnya saya ambil itu surat nikah di KUA, langsung saya translate ke penterjemah yang disahkan oleh pihak embassy. Hari itu juga saya apply untuk visa keluar dari Indonesia. Itu hari Senin saya aplikasi. Hari Rabu itu saya sudah di-approve oleh embassy. Saya interview hari itu juga, hari Rabu itu juga. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan, karena yang saya tahu pengalaman dari teman-teman itu, interview di American Embassy itu susah sekali dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan visa. Tapi saat itu aneh juga, saya datang, mereka sudah lihat semua perjalanan saya melalui paspor saya ya, yang sudah banyak stamp sana sini, yang sudah penuh. Cuma satu yang mereka tanya, kamu have you been to United States? Aku bilang belum, tapi saya akan kalau saya di-approve. Terus dia langsung tanda tangan, kasih ke saya, ada 2 package, itu amplop besar ya, amplop coklat, yang tidak boleh saya buka, yang dibuka hanya oleh pihak imigrasi di Chicago nanti. Oke, udah gitu aja. Terus dia bilang, welcome to America, enjoy your trip. Udah, besoknya kita langsung terbang. Jadi kilat sekali ya. Kisah kilat. Aku pikir ini amazing sekali bisa secepat ini, gitu loh. Hanya makan waktu kurang dari 2 minggu, seminggu lah, itu kita udah terbang ke Amerika, gitu loh. Saya tidak ada penyesalan sama sekali. Saya merasa terbebas, merasa merasa tidak ada kekangan lagi. Tapi ternyata mereka masih menteror mama saya. Mama waktu itu jatuh sakit dan meninggal di tahun 2001, September tanggal 11 2001. Saya dapat telepon jam 7 pagi dari tetangga saya. Jam 9 paginya itu 9/11 terjadi, Twin Tower itu roboh. Jadi saya lagi hamil besar, saya nggak bisa keluar, saya cuma bisa nangis aja, gitu loh. Ternyata itu mungkin yang mereka maksud ya, kalau saya nggak akan selamat. Ternyata mama saya yang diuber-uber, karena selama ini dia yang melindungi saya. Meskipun dia kecewa saya keluar dari Islam, tapi tetap dia melindungi saya dari kejaran-kejaran orang-orang ini, gitu loh Pak. Wow. Nah sekarang saya di sinilah menetap di sini, menjadi warga sini, menjadi warga negara Amerika. Saya sudah lepas semua, istilahnya cuma saya dibekali Quran waktu itu, dibekali Quran oleh mama saya. Dia bilang, pokoknya kamu bawa aja deh buat selamat-selamat, buat istilahnya buat
kalau kamu kangen-kangen baca, terus iyalah aku bawa itu Quran, tapi nggak pernah aku buka sekalipun. Aku pikir ngapain aku buka-buka lagi, itu lembaran lama. Saya nggak mau balik ke lembaran yang berikutnya, ke lembaran yang lama. Saya mau terus. Tapi waktu itu saya belum ketemu Yesus Kristus. Saya masih agnostik. Saya masih mentuhankan diri sendiri. Yang penting gue untung. Yang penting ini gue. Yang penting gue. Itu aja. Jadi mementingkan diri sendiri aja. Kalau gue happy, Tuhan ya happy. Tuhan yang mana gue nggak tahu. Gitu. Berarti pada saat ibu keluar itu nggak ada hubungan sama Kristen sama sekali ya? Waktu itu juga ibu nggak tahu sama sekali sama Kristen? Nggak ada. Saya ada beberapa teman orang Kristen, tapi mereka tidak pernah menginjili saya. Gitu. Saya banyak orang Yahudi, teman-teman orang Yahudi, mereka nggak pernah mengajak-ngajak saya untuk ikut agama mereka. Istilahnya cool-cool aja, kita clubbing bareng gitu ya, kita party bareng gitu. Karena mereka udah menganggap saya bukan Islam lagi. Gitu loh. Kalau ada yang tanya nih, itu Silin, apa sih kepercayaannya, apa sih agamanya? Jawaban mereka gado-gado. Bu, terus apa yang bikin ibu gue mesti keluar sekarang juga, gue mesti keluar kayak gitu tadi? Karena mereka datangnya itu ya udah semakin sering datang ke rumah. Saya selalu merasa takut, aduh kalau aku datang ke rumah nengokin mama, pas mereka ada gimana? Selalu ada ketakutan di situ, dan mereka juga bilang situ nggak akan selamat gitu. Dari situ udah kayaknya ada ketakutan sendiri. Ya namanya juga saya anak sendiri ya, anak cuma satu. Saya nggak ada saudara kandung, cuma sendiri. Saya perempuan pula. Mama juga udah wanti-wanti, aduh mendingan kamu pergi aja lah dari sini. Ngapain sih di sini? Gitu loh, bikin pusing mama aja. Nah, mama pikir kan begitu saya keluar, udah gitu aja episodenya selesai. Ternyata enggak, mereka terus kejar-kejar ibu, mereka terus meneror ibu. Tanya, ibu anaknya kemana? Oh anaknya lagi di Hong Kong sekarang, kerja di Hong Kong. Berapa lama pulang? Berapa lama lagi sampai pulang? Wah saya mana tahu anak itu kalau udah kerja bisa 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan baru pulang. Tapi terus mereka mengintai ibu saya. Sekarang udah 20 tahunan berarti Bu ya? Ada yang pernah kontak ibu apa enggak Bu? Ada dari mantan Musa ya, yang namanya Sarjono ini, dia kontak saya di Facebook. Terus menegur saya, Anti sudah keluar, sudah menjadi musuh bagi saya. Terus karena saya waktu itu udah Kristen, sudah menjadi musuh bagi saya dan keluarga. Terus saya bilang, yang menjadi musuh itu bukan saya, tapi Yesus yang ada dalam diri saya yang kamu anggap musuh. Saya menyayangi kamu dan keluarga kamu, dan setiap hari berdoa agar kamu menerima Yesus Kristus. Udah itu aja, dia nggak pernah lagi hubungi saya. Terus kakaknya mulai hubungi saya, namanya Umi Kultum. Itu hubungi saya. Kamu gimana kabarnya? Udah enak ya di Amerika? Terus aku bilang, puji Tuhan, saya sudah bersama Yesus, jadi lebih enak lagi. Oh, kamu sudah keluar ya dari akidah. Kamu sudah keluar ya dari Madinah. Kan kita menamakan orang NI dalam itu Madinah. Orang yang belum masuk NI itu masih di Mekah. Terus aku bilang, puji Tuhan saya dikeluarkan dari got yang paling kotor oleh Yesus Kristus. Mungkin dia nggak suka dengan perkataan saya. Terus habis itu dia disconnect saya.
unfriend saya di Facebook. Nah, saya juga dapat makian-makian dari teman-teman SMA saya. Teman SMA saya sendiri yang dulu bergaul bareng ya, bilang begini, wah ini laporin aja nih ke polisi. Terus ada yang bilang, nggak bisa bro, dia di LN. Jadi di luar negeri. Wah kalau kesini kita perkosa aja rame-rame, dibilang gitu. Itu bahasanya udah kotor sekali. Terus saya tetap di komen itu, saya tetap berdoa untuk kamu dan keluarga kamu dan teman-teman yang masih Islam, meskipun kamu menghina saya, mengancam saya, tapi dengan kasih Yesus, saya tetap mengasihi kalian. Kalau ada yang butuhkan, tolong kasih tahu saya, mungkin saya bisa bantu. Wah itu makian lagi, alah sok kaya lu, lagu lu, itu semua turun, itu kandang binatang semuanya turun. Saya biarin aja. Tapi ada stresnya juga loh. Kalau setiap hari ya ada kata-kata itu, kandang binatang itu masuk, istilahnya saya baca di page saya, di Facebook saya, tapi saya nggak akan hapus. Istilahnya biarkan ini menjadi memori, mengingatkan saya betapa mereka membenci Kristus di dalam saya. Bukan saya yang mereka benci, karena dulu mereka senang dengan saya, bergaul dengan saya. Tapi begitu saya memiliki Kristus, mereka jadi berbalik sangat membenci, bahkan mengancam untuk membunuh. Keluarga saya pun yang hadir di situ waktu pernikahan saya, itu bahkan mengancam kematian saya. Mengancam kalau lu sampai ke sini, balik ke sini, lu yang gue cari pertama kali, gue penggal leher lu. Kenapa bisa sampai begitu, Bu? Maksudnya, kenapa bisa begitu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kenapa bisa sampai begitu. Kalau menurut saya ya karena Kristus di dalam saya, itu yang sebenarnya mereka benci. Itu bukan saya sendiri ya. Ini saya ada. Jadi pada saat Ibu menyatakan diri sebagai Kristen, mereka langsung responnya seperti itu ya? Bukan saya yang mereka benci, tapi Kristus yang ada dalam diri saya yang mereka benci. Berarti tadi, sorry Bu, saya ulangi lagi pertanyaannya. Tadi nih ya, kalau keluarga mereka membenci mereka, tiba-tiba against mereka, tidak bersama mereka, aku bilang bukan kamu yang mereka benci sebenarnya, tapi roh yang ada di dalam diri kamu yang mereka benci. Mereka sendiri nggak tahu kenapa mereka benci kamu. Nah, hanya roh mereka yang mengerti. Nah, kita yang berarti baru, itu tadi pada saat Ibu menyatakan diri sebagai Kristen, mereka langsung berubah begitu ya, Bu? Kehadiran Roh Kudus, kita belum bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara kita sendiri, dan mana suara-suara setan. Itu belum bisa membedakan. Tapi kalau kita setiap hari itu membaca Alkitab, berbicara dengan Roh Kudus, karena yang ada di sini sekarang itu Roh Kudus. Yang bersama kita nih sekarang nih, itu Roh Kudus. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Bapa ada di tahta. Yang bekerja di sini itu Roh Kudus. Jadi berbicara dengan Roh Kudus seperti saya berbicara dengan Tanpa Ragi, dengan mereka-mereka yang lainnya. Setiap hari saya bangun tidur, saya minta Roh Kudus untuk menguatkan saya, karena saya lemah. Pertama kali begitu tidur pun, pergi tidur, pertama yang saya minta untuk melindungi saya adalah Roh Kudus. Oke, berarti dimusuhi pas menyatakan diri sebagai Kristen, Ibu? Iya, mereka memusuhi saya di saat saya proklaim saya sebagai pengikut Kristus, dan saya mulai taruh itu firman-firman Tuhan di Facebook saya memulai memuji-muji nama Yesus, dan saat itu karena saya belum banyak tahu soal Kristen, jadi saya hanya menaruh firman-firman saja, dan
apa yang ada di hati saya, seperti devotion gitu. Dari situ bahkan teman dekat saya sendiri yang paling dekat itu bilang gini, gue nggak mau lagi berteman sama lu sampai lu balik lagi, maksudnya balik lagi ke Islam, keluar dari Kristen. Terus aku bilang ke dia, saya sudah mendapat karunia dari Yesus Kristus, saya sudah melihat terang, saya sudah melihat bagaimana jalan yang lurus, jadi saya nggak mau balik. Kenapa saya bisa menjadi Kristen? Pertanyaannya gampang sekali. Kita itu dipilih oleh Yesus, tahu nggak? Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus sendiri yang memilih saya. Kejadiannya waktu itu, saya sudah mulai masuk ke gereja ya, sudah mulai dengerin lagu-lagu Kristen, tapi saya belum mendeklarasi kalau saya ini adalah pengikut Kristus. Malam itu, hari Selasa malam, setelah saya makan malam dengan anak-anak, itu saya ke dapur nyalain iTunes saya yang isinya itu lagu-lagu Kristen. Kita nyanyi bareng dengan roommate. Waktu itu ada roommate saya namanya Joanne. Dia Kristen. Terus karena udah malam, kita besok mulai kerja lagi, jadi kita masing-masing masuk ke kamar. iTunes masih menyala, Saya masuk kamar, saya tutup pintu. Saya nyanyi-nyanyi, ngikutin lagu-lagu yang di iTunes tersebut. Tapi anehnya ya, setiap kali saya mau membawakan nama Yesus, You are my King, Jesus, you are my King. Itu nggak bisa keluar nama Yesus dari mulut saya. Saya tuh kayak dikunci mulut saya. Yang keluar itu bukan Yesus, tapi nama yang aneh-aneh yang bukan Jesus. Lidah saya sampai kaku, kram, itu seakan frozen, itu sakit. Saya frustasi karena saya nggak mungkin ngetok pintu roommate saya, udah tengah malam. Terus saya tetap mencoba mengeluarkan nama Yesus, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya karena saya sangat frustasi, saya teriak itu tengah malam, "Help me, Jesus." Begitu nama Yesus itu keluar dari mulut saya merasa ada yang sangat gelap, sangat hitam, sangat menakutkan. Saya merasakan itu ada pecah ya, seperti telur yang pecah. Dan saya terjengkang ke belakang, ke headboard saya waktu itu. Di masa yang bersamaan, di saat yang bersamaan di sebelah kiri itu ada pintu saya, kok kayak terkuak gitu, terbuka. Dan cahaya keluar dari situ, menerangi seluruh kamar saya. Begitu kamar itu terang, tapi mata saya nggak silau. Saya ada melihat bayangan, tapi saya nggak tahu bayangan siapa. Begitu cahaya itu pergi, ada rasa damai di saya. Ada rasa kasih, seakan ada yang memeluk diri saya. Ada rasa ketentraman yang tidak pernah saya punya, yang tidak pernah saya dapatkan, meskipun dari orang tua saya. Ada kedamaian tersendiri. Nah, waktu teriak-teriak itu kalau saya di Indonesia mungkin tetangga udah pada keluar ya. Tetapi karena saya di Amerika, tetangga ini berjauhan dan rumah kami juga waktu itu tuh kayak kedap suara. Jadi nggak ada yang dengar. Saya sampai ketiduran. Saya itu menangis karena damai, menangis karena begitu sejuk, betapa kasih yang saya terima waktu itu. Saya sendiri nggak tahu. Saya sampai ketiduran dan kamar saya terbuka setengah. Saya pikir, siapa yang tadi masuk? Kamar saya tutup. Tapi sekarang kamar terbuka separuh. Tapi saya nggak tutup lagi. Biarkan saja begitu. Besok paginya saya cerita ke teman saya, Joanne.
apa yang terjadi malam itu. Dia cuma ambil phone-nya aja, terus dia bilang, oke, I'll call you later. Udah gitu aja. Jam 4 sore dia telepon saya, dia tanya, Lin, mau datang nggak ke gerejaku malam ini? Kamu ada acara nggak malam ini? Aku bilang, aku nggak ada acara, boleh, tapi aku nggak tahu di mana gerejamu. Terus dia bilang, I'll pick you up. Jadi saya keluar kantor harusnya jam 5. Tapi saya minta izin sama bos saya keluar 4.30. Saya dikasih keluar karena perjalanan dari kantor ke rumah itu 30 menit. Karena traffic. Jam 5.30 dia jemput saya. Kita ke gerejanya dia yang ada di Fort Pierce, itu yang ada di bagian utara di mana saya tinggal, di tempat yang ramai. Nah, disitulah si pendeta itu menawarkan, siapa di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya langsung angkat tangan, cepet. Terus udah saya dipanggil ya ke altar. Terus saya dibantu doa untuk menerima Yesus Kristus. Setelah saya dibimbing menerima Yesus Kristus, tangan pendeta itu ada di kepala saya, mendoakan saya. Setelah pendeta itu mendoakan saya ambruk, saya lemas. Saya tidak tahu itu apa, ada kekuatan apa, tapi saya lemes, saya ambruk, saya dibangunkan dan didudukkan di kursi saya. Itu luar biasa sekali. Wow. Sudah kedengaran belum Pak kejadian saya menerima Yesus secara umum. Jadi bukan suaranya udah kedengaran aja. Belum kedengaran kayaknya suaranya. Oh ya, saya menjelaskan tadi ya, ada level Musa, ada level Ibrahim, ada level Nuh. Itu seperti government system. Itu seperti government system ya. Jadi kan ada mayor, ada gubernur, ada senate, ada yang lainnya sampai ke atas. Itu diawali dengan Musa dulu, level Musa. Level Musa itu kalau di sini ya mungkin level kayak mayor atau kayak camat atau bupati. Nah, lalu kalau iman mereka sudah bagus, sudah dengan training, dengan akidah, dengan training, dengan berapa banyak umat, maka dinaikkan menjadi Ibrahim. Ibrahim itu seperti level apa ya? Kayak governor, mungkin di bawah lagi, mungkin di bawah governor. Di situ terus naik lagi ke bagian Nuh. Nuh itu sudah governor. Nuh, lalu ada Hud. Setelah itu saya nggak tahu. Kita dibagi-bagi wilayah. Waktu itu wilayah saya kan wilayah Lenteng Agung ya, dan sekitarnya termasuk Slengseng Sawah dan Pasar Minggu. Nah, ada lagi wilayah lainnya yang kita nggak kenal, dan kita saat itu tidak boleh sebenarnya saling mengenal, tidak boleh saling membuka. Kamu ada di wilayah mana, saya ada di wilayah mana, dan status saya apa. Itu ada di wilayah Cibinong, ada di wilayah misalnya Ciputat, itu wilayahnya beda-beda. Tapi mereka bilang di Jakarta ini memiliki satu pemimpin, saya sendiri kurang tahu, tapi kemarin habis chatting dengan Ibu Fatimah, dia bilang, oh si Pak Usman ini ternyata itu kepala wilayah di Jakarta. Dari situ, jadi sangat terorganisasi, organisasi mereka itu sangat rapi, dan mereka uangnya banyak ya, mereka sudah mengumpulkan dana, mungkin sama besarnya dengan dana yang Indonesia punya, karena mereka tidak ngutang, gitu. Mereka semuanya dengan cash, gitu. Jadi ini yang patut kita bahaya ya. Lokasinya dulu saya itu pertama itu di daerah di depan SMP 28
Jati Padang. Coba ke daerah Pasar Minggu ya, SMK 28 Jati Padang. SMP 28 Negeri Jati Padang. Di situ. Oke, di depan jalan itu ada gang kecil. Ada gang kecil ya. Ya, itu SMP 28. Ya, di situ. Di situ lokasi, di depan SMP 28 itu ada gang kecil. Wah, sekarang udah berubah ya. Udah berubah sekali ini. Nah, saya ingat itu haltenya. Di depan halte itu kalau nggak salah ada gang kecil. Gang kecil masuk ya. Di situ udah berubah sama sekali. Sudah berubah sekali. Salah kali. Jakarta sudah berubah, saya sudah nggak kenalin loh. Itu awalnya waktu saya dididik, lalu pindah ke daerah Srengseng Sawah, itu kalau nggak salah dekat dengan satu institut, sekolah teknik, itu ada di pojokan itu sekolah teknik, tadi jalan apa? Itu Jalan Raya Pasar Minggu ya kalau nggak salah itu ya, atau Jalan Raya Jati Padang, itu nggak salah. Kalau yang di Lenteng Agung itu saya lupa jalannya. Itu lokasinya di dekat Institut Teknik, apa sih namanya? Saya lupa. Sering ke situ tapi saya lupa namanya. Itu ada di pojokan Institut Teknik yang ada di Srengseng Sawah. Lokasinya dekat-dekat dengan situ. Tapi mereka berganti-ganti loh tempatnya. Jadi kalau sudah kelihatan dicurigai oleh warga sekitarnya, mereka langsung pindah. Gitu. Jadi tidak pernah ada di satu tempat itu dalam waktu yang lama. Mungkin 2-3 bulan setelah ketahuan kecurigaan tetangga sekitarnya, itu mereka langsung pindah. Jadi tempat itu tidak akan pernah hanya satu, tapi berpindah-pindah. Kalau di sini kan dibilangnya cells ya, cellsnya itu berpindah-pindah. Pusatnya sendiri saya nggak tahu di mana. Gitu. Setahu saya ada di Jati Padang, tapi karena waktu itu mata kita kan ditutup ya, tidak boleh melihat. Terus kita di mobil yang kita gelap, jendela ditutup, ada korden ya, jadi tidak bisa melihat sekitarnya. Tapi saya ingat itu di sekitar Jati Padang, sentralnya. Tapi mungkin udah pindah lagi. Nah, jadi buat saudara-saudara nih yang melihat ada kecurigaan tetangga baru, misalnya kok banyak orang lain masuk, banyak orang baru, anak-anak muda itu berkumpul di situ ya, mungkin kecurigaan Anda benar, maka cepat-cepat aja lapor ke polisi. Mungkin kecurigaan itu benar dan itu bisa memotong jalur mereka. Karena mereka takut sekali dengan pihak-pihak kepolisian. Gitu loh. Mereka sangat tidak mau ditangkap. Tapi menurut Bu Fatimah ya, itu bahkan pemimpinnya sudah menerima Kristus. Itu puji Tuhan sekali. Banyak pihak-pihak yang di daerahnya si Ibu Fatimah itu sudah banyak yang menerima Kristus. Kalau di saya nggak tahu, karena saya banyaknya dengan anak-anak UI dan anak-anak Gunadarma waktu itu. Nah, saya nggak tahu apakah mereka sekarang menerima Kristus atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena saya udah nggak mau tahu, misalnya cuci tangan, saya nggak mau berhubungan dengan mereka, saya tutup buku, saya tutup pintu, saya mau hidup saya dan seterusnya. Nah, sekarang saya menerima Kristus, saya go ahead move on with Christ. Gitu loh. Tidak mau lagi melihat ke belakang, tapi saya selalu berdoa untuk mereka. Oke. Bu, udah saya selalu berdoa untuk mereka agar mereka menemukan jalan yang mereka setiap hari itu berdoa. Mereka kan setiap hari berdoa,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, kalau berdoanya dalam nama Allah, kamu nggak akan ditunjukin. Jadi tantangan saya nih ya, buat kalian yang setiap hari masih berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya coba di belakangnya ditambahin dalam nama Yesus. Wow. Setiap kali berdoa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dalam nama Yesus. Jangan pakai amin, langsung saja dalam nama Yesus. Pasti kamu akan ditunjukkan. Wow. Gitu. Ada lagi, Pak? Bu, coba baca lanjutannya Al-Fatihah tadi dalam bahasa Indonesia. Oh, saya nggak tahu. Saya sudah nggak punya Al-Quran, dan saya sudah tidak mau tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Sorry, saya bukan orang Arab, dan saya tidak berbahasa Arab. Anda juga bukan orang sini, bukan orang Amerika, dan Anda tidak berbahasa Amerika, kan? Gitu. Jadi coba Bapak buka sendiri itu Al-Fatihah dalam bahasa Indonesia. Ini ada yang bertanya, Bu. Tadi Ibu bilang tempat sayembara suami. Pertanyaannya yang mualaf itu suami Ibu yang sekarang juga, bukan? Suami Ibu yang sekarang? Lagi ya? Ya. Putus suami lagi? Saya, ya suami enggak. Sekarang saya bisa dengar, tapi agak putus-putus. Suami saya yang sekarang ini pendeta, jadi kepala pendeta. Dengan suami saya yang pertama itu saya bercerai ya karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena biar bagaimanapun juga itu roh Islam yang masuk ke dia, yang dia secara nggak sadar itu menguasai diri dia. Jadi dia ada keinginan juga untuk, wah kalau di Islam kan gue boleh punya istri lebih dari satu. Kalau gitu gue tinggal di Indonesia nanti punya istri lagi. Dia udah mulai ada keinginan begitu, dan kelakuannya sama saya sudah mulai aneh ya, seperti kelakuan orang Islam yang banyak duit ya kebanyakan, yang semena-mena sama istri. Terus udah mulai mengancam saya, kalau saya bunuh kamu nggak akan ada yang tahu, karena kamu nggak ada siapa-siapa di sini. Dari situ udah lampu merah. Itu saya udah konsultasi dengan pihak-pihak shelter, pihak-pihak kemanusiaan di sini. Begitu. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan dari pejuang salib. Apakah ada kegiatan seks menyimpang di kultus yang Ibu jalani saat itu? Mungkin maksudnya di NII ya? Saya tidak melihat itu ya. Saya tidak melihat ada penyimpangan seksual dari situ. Tapi saya melihat teman saya yang anaknya Pak Nahar ini, suaminya adalah seorang Ibrahim, itu digebukin setiap hari. Jadi kalau nggak dikasih, kalau seksualnya nggak dipenuhi, itu dia digebukin sampai bilur-bilur. Saya kasihan sekali sama dia, tapi mau bilang apa ya? Itu saya pikir, wah kalau saya kawin sama mereka juga mungkin begini nanti akibatnya. Gitu. Tapi saya nggak melihat ada kegiatan seks yang menyimpang, yang aneh-aneh ya. Oke. Ibu, berarti sekarang udah kedengaran jelas ya Bu ya suaranya Bu? Udah bagus sekali. Oke, berarti kita bisa undang ya sekarang ya? Boleh, silakan. Oke, sekarang kita undang ya teman-teman. Jadi gini, rules-nya adalah satu orang, satu pertanyaan ya, supaya kita nggak terlalu ini juga. Dan kita akan coba sebisa mungkin, maksudnya sampai Bu Lindsay, kalau Bu Lindsay nggak bisa dengar lagi ya terpaksa gitu. Bu, sambil yang tadi Bu, saya penasaran Bu, lokasinya di mana Bu? Lokasinya, kan saya bilang lokasinya pindah-pindah. Tapi itu lokasi sentralnya itu saya kalau nggak salah di Jati Padang, itu lokasi sentralnya. Di dekat SMP Negeri 28. Ini SMA sih Bu, adanya Bu. Ini SMA Negeri 28, coba ya. Mungkin udah ganti SMA, saya nggak tahu, tapi saya tahu itu SMP Negeri 28.
Karena udah lama mungkin, sekali ya. Iya, mungkin udah berubah sih. Udah, Oke, kita udah ada beberapa orang nih, Bu. boleh. Halo Sam, silakan. Halo, malam Bu Lin. Malam Pak Sam. Saya teringat tuh teman saya yang 10 tahun yang lalu. Oh, berisik sekali Pak. Halo, dengar Bu? Iya, dengar tapi berisik Ya, sekali. langsung ke pertanyaannya Pak, soalnya berisik sekali suara Bapak di situ. Oh ya, ini ingat jadi teman saya itu yang istrinya kabur dari rumah, katanya ikut pengajian-pengajian. Apakah mungkin ini kali ya? Kemungkinan Pak. Kalau dibilangnya pengajian, iya. Itu mereka dalihnya pengajian, ya. Terus ini Bu, saya ada nanya di live chat. Kan di Al-Quran itu kan ada juga kosakata al-masih, roh Allah, firman Allah. Kenapa? Apakah memang Al-Quran itu kurang meningkatkan arti makna kosakata itu ya? Suaranya putus loh Pak. Putus. Halo. Ulang lagi Pak. Kalau di Al-Quran itu kan ada, ya, kalau di Al-Quran ada, di Al-Quran ada kata al-masih, firman Allah, roh Allah. Terus kenapa menurut pengalaman Ibu, kenapa sulit menemukan arti makna kosakata tersebut? Apakah Al-Quran memang kurang menyingkapkannya, itu kurang menjelaskannya? Saya nggak tahu banyak soal Arabnya ya. Dan waktu saya di akidah juga tidak ada sama sekali menyinggung masalah Isa Al-Masih. Jadi yang mereka fokuskan adalah jihad. Yang mereka fokuskan adalah kita memerangi orang-orang yang masih ada di luar NII itu. Jadi fokusnya ke situ, bukan mereka nggak kasih kita soal Isa Al-Masih, nggak kasih kita soal penerangan kita perbedaan language, itu tidak dikasih penerangan ke situ. Jadi fokusnya konsentrasi di jihad aja ya. Ya, konsentrasi fokusnya di jihad. Jadi lebih dominan ke politiknya Bu ya. Oke, makasih Pak. Oke, makasih, tambah lagi. Makasih Pak. Makasih Bu Lin. Bu, mau nanya Bu, apakah NII ada hubungannya dengan FPI atau HTI atau gimana gitu Bu? Saya kurang tahu apakah ada hubungannya dengan FPI atau tidak, karena waktu itu kan FPI belum didirikan ya, masih belum ada itu FPI. Tapi saya ada kecurigaan setelah saya melihat bagaimana kondisi politik di Indonesia, saya ada kecurigaan kalau NII ini sebenarnya diboncengi oleh pihak NII. Jadi diboncengi dengan dananya, dengan istilahnya dengan akidahnya, dengan ideologinya. Tapi karena NII ini kan bukan orang-orang yang kasar ya, yang mau secara terbuka menyerang, tapi menyerangnya dari dalam. Jadi menyusup dari dalam. Jadi setahu saya NII itu sudah menyusup ke dalam negeri Indonesia sampai ke pemerintahannya sekalipun. Karena saya tahu banyak orang-orang pegawai negeri yang member bahkan sudah menjadi pemimpin-pemimpin di NII. Gitu Pak. Oke, silakan Sasuke. Halo Sasuke, silakan. Halo Sasuke, silakan. Oke, kita lanjut ke Leo Ferdinand dulu berarti. Silakan Leo. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam tanpa Ragi dan ya selamat siang Bu di sana, di sini malam. Bu, saya mau tanya ya, waktu itu Ibu waktu dihubungi dengan saudara-saudara atau teman-teman yang ngancem-ngancem mau bunuh Ibu lah apa segala macam ya. Ibu apakah pernah diskusi nggak Bu sama mereka gitu, bertanya, ini kan setelah Ibu Kristen ya, Ibu bertanya, apakah menurut kalian, jadi menurut saudara-saudara Ibu, kalian sebagai umat Islam dan saya sebagai sekarang ada di Kristen, apakah kita berdoa kepada Sang Pencipta yang sama? Apakah kita berdoa kepada sosok Tuhan yang sama gitu? Ibu coba tanya, pernah nggak nanya kayak begitu ke mereka? Dan mestinya kan buat orang Islam mereka menganggap bahwa sosok yang
disembah oleh orang Kristen itu sebenarnya sama dengan sosok yang disembah sama orang Islam. Menurut orang Islam begitu ya. Tapi sebagian besar orang Islam menganggap begitu. Tapi kita orang Kristen kan tahu bahwa sosok Tuhan kita itu beda dengan Allah SWT. Nah, cuman kalau mereka menganggap bahwa sosok yang kita sembah orang Kristen itu sama dengan sosok Allah SWT, kenapa juga mereka mesti mempeributkan gitu loh bahwa ibu sekarang berubah menjadi Kristen gitu loh, Bu. Kalau ibu pernah diskusi seperti itu ya dengan mereka, tentu aja kalau nggak pernah diskusi atau nggak pernah apa ya, kita nggak tahu jawabannya gitu loh. Apakah pernah gitu Bu, ibu menanyakan seperti itu? Dan mungkin kalau nggak pernah nanya, apakah dulu waktu ibu di Islam pernah nggak ibu memandang orang Kristen itu berdoa kepada Allah yang sama nggak? Bukan Allah, berdoa kepada Tuhan yang sama nggak dulu, Bu? Soalnya kan nabi-nabinya sama tuh. Nabi-nabi Kristen itu dibilang nabi juga oleh Islam. Nah, kita berdoa kepada Tuhan yang sama atau ibu nggak pernah memikirkan hal itu dulu? Saya jawabnya satu-satu ya. Iya. Waktu dulu saya masih Islam, bagaimana pandangan saya orang Kristen, apakah mereka menyembah Tuhan yang sama? Kalau menurut saya tidak. Saya waktu masih kecil, saya tahu sekali yang mereka sembah itu bukan Tuhan kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Nah, waktu saya debat dengan teman-teman ini, sampai mau ancam-ancam saya untuk mati ya, mereka sendiri mengakui kok kalau Tuhan yang disembah orang Kristen itu tidak sama dengan Tuhan mereka. Kalau sekarang nih mereka bilang Tuhan kita sama yang disembah, nabi-nabi kita sama, itu hanya politik mereka aja supaya mereka nggak diserang secara fakta gitu. Coba kalau kita lihat di silsilahnya Isa Al-Masih menurut Al-Quran ya, dan kita bandingkan silsilah Yesus. Ada lagu ya. Iya, itu bagian tadi suara ibu agak hilang sedikit ya Bu ya, tapi buat teman-teman Muslim ya, sayang sekali ya kalian sangat ignoran ya, karena udah berkali-kali disampaikan gitu loh bahwa segala macam cerita yang ada di Quran itu ngaco gitu ya, tentang silsilah Yesus lah, tentang kejadian-kejadian sejarah yang disebut anakronisme itu gitu. Tapi toh kalian ignoran, toh kalian juga tetap aja menganggap bahwa Alkitab atau tanahnya itu yang salah gitu ya, yang orang udah percaya 600 tahun sebelum Islam itu udah dipercaya orang, tahu-tahu ada Quran muncul, kalian anggap itu yang benar. Nah, balik lagi Bu ke yang tadi Ibu bilang, Ibu lanjutin. Jadi mereka udah tahu sebenarnya bahwa Tuhan yang didoakan Tuhan yang disembah orang Kristen beda dengan Tuhan yang disembah orang Islam gitu. Terus Ibu nggak pernah tanya gitu loh, kalau gitu, kalau Tuhannya beda, nabi-nabi kalian itu, nabi-nabi Islam itu nabi-nabi apa gitu loh? Karena Tuhannya Musa itu udah jelas Yahweh gitu, dan bukan Allah SWT gitu. Sorry Pak Leo, saya masih cut soalnya ini udah menjauh kepanjangan ya Pak. Mana ya. Oh iya. Oke. Konsentrasi ke kesaksian Bu Lindsay ya. Oke. Makasih Pak Leo. Bu Lindsay, makasih ya. Makasih Pak Leo. Ya, mari. Halo Sasuke, silakan. Udah bisa belum sekarang? Halo Sasuke. Halo? Yo. Kedengeran? Ya, silakan. Oke. Thank you. Halo, shalom Bu Lindsay. Shalom Sasuke. Kedengeran Bu Lindsay? Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Robika Yosua Al-Masiyah. Amin. First of all, let me ask you something. See, because I used to live in the United States for half of my life, right? So, can I ask you something? Which state are you living now? I'm in Florida. I'm in California. I'm in Florida. Florida. Well, yeah, I used to live in Florida in Tallahassee. Oh, that's so far away. I'm not far from Miami.
Christian religion, and then you accept Jesus Christ, as just your Savior and your God, how do you feel when the first time you welcome? Suaranya agak tadi terputus, nih. Pak. Ya, agak terputus suaranya. Kayaknya intinya gini, yang Pak Sesuka tanya itu, how do I feel when the first time I walk with Jesus? Awal perjalanan saya dengan Kristus itu dengan bimbingan Roh Kudus dan bimbingan dari pendeta saya, pendeta Joyce waktu itu, dan juga roommate saya, Joanne. Itu saya dibimbing penuh. Setiap hari itu kita membaca Alkitab, setiap hari kita membedah the Bible. Saya banyak sekali pertanyaan, 1001 pertanyaan itu, karena saya sama sekali tidak mengerti Kristen itu seperti apa. Saya tidak pernah membaca Alkitab sebelum saya menerima Yesus. Yang saya baca adalah banyak sekali buku-buku historical tentang kekristenan, tapi bukan Alkitab. Karena saya tidak bisa mengerti bahasa Alkitab. Nah, sekarang saya tahu kenapa orang-orang yang belum menerima Yesus, bagaimanapun mereka coba, mereka tidak akan bisa mengerti bahasa Alkitab, karena itu adalah bahasa roh. Maka saya waktu itu membaca banyak buku-buku sejarah yang saya dapatkan di library lokal. Itu saya banyak baca ke situ. Itu aja, lalu saya bandingkan dengan apa yang pernah saya terima. Karena saya udah nggak punya Quran sama sekali, sudah saya bakar. Dibakar? Dibakar, semuanya. Kalau di sini udah dianggap penistaan itu, Bu. di sini mau bakar apa aja boleh. Oke, silakan Zulkarnain. Halo Zulkarnain, silakan. Itu dia. Terus saya akan bertanya sama Ibu nanti ya. Boleh ya? Boleh ya. Jadi untuk teman-teman Muslim, coba dibandingkan ajaran yang baik dan benar. Ini saya kutip salah satu perkataan Ustadz di TV. Jadi gini katanya. Salah satu nikmat yang ada di dalam surga adalah pesta seks. Mohon maaf, karena ini yang kita tahan-tahan di dunia. Disensor, Pak. Oh, boleh. Disensor, Pak. Soalnya ntar kitanya yang nggak dapat ini ya, Pak. Disensor sama YouTube nanti. Nggak apa-apa. Oh, ya, betul. Juga sekalian saya menanggapi yang tadi Ibu bilang, pas Ibu menyebut nama Tuhan Yesus, Ibu rasakan kedamaian ya. Itu ya, bedanya. Betul. Beda saya sekali. Ingat, itu bedanya. Kalau kita dilengkapi sama kuasa ilahi Tuhan yang benar, pasti ada kedamaian. Pasti itu. Benar, Pak. Tapi kalau kita dilengkapi atau didatangi sama yang namanya roh iblis, roh jahat, kita ingat kisahnya Nabi Antah berantah di salah satu gua itu, yang pas roh itu datang, dia bukan dilengkapi kedamaian, tapi malah ketakutan. Ketakutan, gitu kan? Iya benar. Sampai dicekik, itu perbedaannya. Oke, jadi sekarang saya bertanya sama Ibu. Bu, saya teringat tadi. Halo? Yang Ibu. Halo? Oh? Keputus, Pak, suaranya Pak tadi. Saya mau bertanya sama Ibu Linsi. Yang tadi Ibu bilang, setiap bulan Ibu berinfak 500.000 untuk jaringan ini ya. Ya. Itu apa ya? Kalau setiap orang, mungkin maksud saya sebanyak apa sih anggotanya kok sampai Ibu bilang mereka punya dana yang bisa sampai kira-kira kalau bisa kita bandingkan udah banyak banget, malah bisa sama gitu ya sama kekayaan gimana gitu kan. Itu dari mulut mereka sendiri ya. Saya sendiri bukan accounting gitu. Itu dari mulut mereka sendiri. Kalau mereka sudah memiliki dana yang besar, bahkan mereka bilang itu mereka memiliki dana dari luar negeri. Dari luar negerinya mana, saya juga nggak tahu.
Itu pernah dites ya, Bu? Karena gini. Pernah dites ya, Bu? Maksudnya jangan-jangan itu bohong gitu, kayak kan biasa penipuan-penipuan kan banyak. Enggak, saya nggak pernah tes. Kalau menurut saya nggak pernah big deal ya soal duit ya. Jadi kalau emang mereka butuh segitu ya saya kasih segitu. Saya orang yang tidak pernah mempermasalahkan soal duit. Ya, karena mungkin udah didoktrin juga kan. Jadi orang-orang ini ngeliatin bentuk kecintaan orang-orang ini sama agamanya atau sama jaringannya. Jadi pas dimintai gitu aja pun pasti nggak bakalan protes, gitu kan? Kita kalau nggak ngasih kita tadi gimana, Bu? Kalau nggak ngasih? Kalau kita nggak ngasih gitu kita dikejar-kejar terus sampai kita ngasih. Oh iya. Makanya gitu. Saya teringat udah kayak film gangster itu gitu loh. Jadi rekrut kalau berani keluar dikejar habis-habisan. Kalau mau masuk dijanjikan dapat ini, dapat itu gitu kan. Kita dikasih beras tiap bulan, Pak. Iya. Terus saya mau menanggapi yang terakhir, yang tadi Ibu bilang mungkin ada yang tanya apa ada hubungannya sama FPI, HTI. Kalau saya dari pemikiran saya sendiri, saya berpikir jadi mungkin NII ini itu cikal bakalnya dari organisasi-organisasi yang sekarang ini ada gitu loh. Tapi pada waktu itu mereka masih gerakan bawah tanah aja gitu loh. Masih gerakan bawah tanah sambil mengumpul anggota, rekrut sini sana sampai memang dirasa kekuatannya udah cukup, barulah dilegalkan dengan organisasi-organisasi yang sekarang ini gitu kan. Karena nggak mungkin organisasi-organisasi kayak gini bergerak itu bukannya orang-orang bodoh semua gitu kan. Udah pasti orang-orang pintar yang bisa disusupin ke dalam ya kalau bisa ke dalam pemerintahan juga gitu kan. Pokoknya bisa disusupin lah biar menggembosi pemerintahan ini kan gitu. Demikian tanggapan saya aja. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Halo Hadasa, silakan. Halo, shalom tanpa ragi, shalom Bu Linsi. Shalom Hadasa. Ibu, saya cuma mau nanya satu. Saya dulu kira-kira kuliah juga lah gitu pada masa-masa itu. Saya ada kecurigaan itu saya sih ngelihat teman-teman saya, mereka itu yang aktif di ICMI gitu, kelakuannya rada-rada gitulah gitu. Jadi kayak bermusuhan gitu. Ada hubungannya nggak sih ICMI dengan? Saya nggak tahu ICMI itu ya, tapi emang banyak kita rekrut dari UI, dari Gunadarma, ada juga dari SKIP, dan beberapa institut atau universitas surroundingnya, di sekelilingnya. Gitu. Karena mereka kalau sudah datang kayak misalnya keluar kampus, itu pada nongkrong-nongkrong situ itu banyak sekali. Gitu. Bahkan dari mereka sebenarnya sudah keluar dari kuliah mereka, tapi sama orang tua mereka bilang tetap kuliah. Jadi uang kuliah itu mereka larikan ke NII. Iya ya. Soalnya zaman saya itu kalau orang udah nggak tahu itu karena kecurigaan saya aja ya gitu. Mungkin kecurigaan mereka benar. Iya, kalau mereka kalau udah aktif di gitu-gituan, rasanya jadi ada jarak gitu, jadi ada permusuhan gitu. Benar Bu. Itu aja sih Bu pertanyaan saya. Ya, makasih Bu. Ya, shalom Ibu. Shalom, makasih. Ya, silakan Pak Ngatio. Sebenarnya Pak Ngatio ada pertanyaan nih di sini, udah ada. Iya itu, karena itu kan sangat menolong, karena dulu saya juga latar belakang Muslim, cuma saya remaja lah ya, remaja terima Yesus gitu loh, sampai kemudian sekarang ini gitu loh. Jadi ini pengalaman yang sungguh sangat luar biasa betul. Saya karena pernah melayani mereka yang
cuma tinggal matanya itu, tapi ya puji Tuhan masih ada bisa ketemu sama keluarganya gitu. Mungkin ya itu pertanyaan itu Bu, tahun berapa sih terima Yesus hingga pertumbuhan sampai sekarang? Kalau saya dengarkan ini kan sungguh cukup kuat untuk boleh menolong yang lain yang kemudian terima Yesus baru begitu. Makasih. Saya terima Yesus itu tahun 2012. Tahun 2012 saya ingat sekali itu setelah summer ya, setelah musim panas di sini, saya ingatnya. Gitu loh Pak. Dan setelah itu saya tidak lagi menengok ke belakang. Saya langsung terus maju. Iya, terima kasih. Wow. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ngatio. Iya. Halo Kinasi, silakan. Itu masih di mute mikrofonnya. Halo Kinasi. Halo, selamat malam Ibu. Malam. Siang. Nggak mau tanya, singkat aja. Waktu itu organisasi Ibu itu cara merekrutnya gimana Bu? Kan nggak secanggih zaman sekarang kan, internet. Ya. Cara merekrutnya. Cara itu merekrut. aja. Ya. Oke, cara merekrutnya kalau pengalaman saya, karena saya juga sudah merekrut banyak orang, itu kita merekrut orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik. Istilahnya kalau ada kepercayaan pribadi terhadap orang tersebut. Kayaknya saya waktu itu merekrut teman-teman yang saya dulu kerja di Arvisco di Pondok Pinang. Itu karena mereka ada percaya dengan saya, ada istilahnya ada kepercayaan tersendiri sama orang tersebut gitu. Terus dari situ aja, karena percaya saya nggak akan dineko-nekoin dan maju terus. Dan biasanya yang kita rekrut itu mereka yang duitnya banyak, biar infonya banyak begitu. Iya, makasih Bu. Makasih. Makasih Bu Kinasi. Iya. Bu Linsi berarti udah pernah ngerekrut orang berapa banyak Bu? Saya sudah merekrut satu teman saya yang anak Arvisco di Pondok Pinang. Saya rekrut juga sepupu saya, terus teman-temannya sepupu saya rekrut juga. Ada sekitar 5 orang kali ya, 4 perempuan, 1 laki-laki. Sebenarnya kegiatannya tuh ngapain sih Bu? Kegiatannya itu benar-benar diakidahkan, dicamkan kalau kita ini sedang berperang dan kita akan mendirikan negara Islam Indonesia dan kita akan meruntuhkan negara Republik Indonesia dan kita mengambil alih dan kita akan mendirikan syariah, negara syariah dan menggunakan hukum syariah. Itu yang mereka camkan. Terus diajarin berkelahi, berantem, bawa senjata atau bom gitu? Enggak. Kalau yang perempuan sih enggak. Kalau yang perempuan enggak, saya enggak tahu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu diajarkan untuk sopan, santun, dan bagaimana menarik mereka supaya bisa masuk. Oh, gitu. Berarti kalau perempuan lebih ke rekrutmen ya? Ya, kayaknya begitu. Kalau yang cowok saya nggak tahu. Kan dipisahkan akidah perempuan dan akidah laki-laki itu dipisahkan. Oke, makasih Bu Kinasi. Makasih. Makasih Bu. Ya. Ya, silakan Himura Lufi. Halo, selamat malam. Malam. Jelas ya? Jelas. Oh, bagus. Halo Bu Linsi ya? Ya. Iya. Ya. Saya mau tanya Bu, Ibu emang waktu masuk itu dicekcokin pakai gimana sih Bu supaya bisa gampang masuk? Ibu percaya sama mereka? Kan saya sudah bilang sebelum itu sudah ada rasa percaya tersendiri kepada orang yang mengajak saya. Waktu itu Sarjono ini sahabat saya waktu di SMP. Enggak, maksud jadi saya gini Bu.
apa rumusnya itu supaya otak kita tuh bisa gampang mudah percaya, nggak Surga, ada Pak. rasa aneh gitu, curiga gitu, Bu. Surga, Pak. Apa janjiin gimana gitu, Pak? Bu. Janjinya surga, Pak. Surga. Jadi Bu. surganya gimana itu? Surganya iya gimana nih, Bu. Maka Saya saya jadi bingung bertanya nih. makanya. Janjinya Surga. itu surga. Jadi yang mereka bilang surga itu semua kebutuhan kita tercukupi, gitu loh. Tapi mereka nggak pernah ngomong soal yang 70 bidadari ya, rame-rame itu nggak pernah. Cuma mereka bilang semua kebutuhan kita akan tercukupi, kita akan memiliki rumah yang besar. Kesannya indah sekali gitu loh. Tapi jalannya susah, dia bilang begitu. Ada kebutuhan ya, susahnya. Lucu juga ya, di surga ada kebutuhan gitu ya. Iya, menurut mereka begitu. Menurut mereka di surga itu ada kebutuhan yang tercukupi. Oke. Malu. Ya, itu aja saya. Oke. Terima kasih ya. Murah Lufi. Terima kasih, Pak. Silakan Christian Prince Indonesia. Halo, silakan Christian Prince Indonesia. Halo, Christian Prince Indonesia. Malam. Ya, iya. Shalom, Bro Tanparagi sama Ibu Lin. Ini nih mau nanya, Ibu dulu pas bergabung dengan organisasi NII itu, adakah setiap bulan atau setiap tahun dana dari mereka gitu pembayaran untuk keberlangsungan hidup selama Ibu bergabung dengan organisasi tersebut? Setiap bulan itu mereka memberikan istilahnya kayak sembako ya. Kalau nggak salah itu 2 karung beras, 2 karung beras, gula, kopi dan terigu. Itu aja. Tapi setiap bulan ya saya setor ke mereka 500.000. Tapi tetap maksudnya mereka tetap supaya nggak lari gitu ya orang-orang yang ini, jadi meyakinkan Ibu untuk tetap ada di organisasi tersebut. Terus mau ini Bu, mau juga bilang apa namanya, kalau bisa sih lokasi-lokasi yang Ibu pernah datangi di saat Ibu masih bergabung dengan NII tersebut, kalau bisa nanti coba di-share lagi Bu ke kita-kita. Jadi buat kita nih orang-orang Indonesia yang masih ada di Indonesia dan generasi-generasi muda selanjutnya supaya lebih hati-hati dan waspada gitu, bisa mencegah di mana tempat-tempat yang dicurigai. Karena terus terang rumah saya juga ini, saya kan tinggal di Depok Beji nih. Rumah saya ini dulu kata orang sekitar ini, sebelum saya tinggal di sini, sebelum dibeli dengan orang tua saya, rumah saya ini bekas mantan teroris Amrozi. Gitu. Dan ya, rumah saya itu. Iya, rumah saya kan di Beji. Rumah saya kan juga di Beji. Dulu kan juga pernah ada pemboman kan di Depok ini kan, di Depok Beji juga, kebetulan juga pas. Nah, kita khawatir juga takutnya di sekitar sini juga ada organisasi tersebut. Gitu. Jadi kita harus antisipasi. Kalau bisa sih nanti dibantu share-share juga lokasinya. Biar kita cek dari Google Map gitu, biar bisa dipantau. Iya, tadi saya juga maunya begitu, cuman iya, kayaknya udah berbeda sekali tadi. Iya. Iya, saya udah nggak kenalin jalan-jalannya loh. Bu, berarti itu kayak MLM juga ya, Bu ya? Kalau Ibu cerita tadi Ibu setor 500.000 susah gitu dapat ini gitu. Itu mirip-mirip MLM juga ya, rekrut segala macam gitu. Mirip ya, mirip, tapi kan mereka nggak jualan, justru mereka mengambil dari kita gitu. Oh, malah mengambil ya? Karena setahu saya sih mereka malah memodali dan mencukupkan anggota-anggotanya gitu supaya makmur dan tetap mau bergabung dengan organisasi tersebut hingga berani berjihad. Yang saya tahu sih itu ternyata kita nyetor juga ya. Mungkin triknya sudah berbeda ya dengan dulu, karena itu kan sudah lama sekali, tahun 98. Sekarang kita di tahun 2020 nih, jadi udah 22 tahun yang lalu ya. Udah jauh sekali. Oke, makasih Christian Prince Indonesia. Iya, makasih. Salam. Salam. Berarti itu benar-benar jualan surga neraka doang ya, Bu ya?
jualan Kayaknya janji begitu. gitu ya. Ya, kayaknya Oke. sih begitu ya. Politisasinya Oke. begitu. Silakan Supatiki. Ruf, ruf. Oke Bu, saya mau ini Bu. Jadi ingat tadi perkataan Ibu. Saya keluar dari got paling kotor. Kalau boleh saya nanti kalau boleh saya bisa kenang itu untuk selama-lamanya Bu. Akan saya pakai. Ngakak habis saya Bu. Terus, jadi saya ingat lagi sesuatu kali ya. Kan ada namanya si Ken Arok di chat ini kan, sering dia ngoceh-ngoceh gitu. Di mana-mana di apologetic channel Kristen dia nongol sama si topi sengit ini. Jadi suatu saat saya tanya dia kan, Ken Arok, lu udah pada capek-capek sholat, kenapa kamu nggak jadi apa cleaning service-nya batu suci itu aja? Ya toh? Ngapain capek-capek sholat? Ya udah jadi cita-citamu itu ganti saja. Jadi seperti saja. So, langsung itu pasti dapat itu surga. Ya kan? Dia nggak bisa ngomong apa-apa loh. Nggak bisa bantah ya. Terus diganti yang lain. Iya Pak. Bapak hebat juga ya bertarungnya. Iya kan? Tapi ya itu aja. Terima kasih Bu. Tentang kesaksiannya. Ya, makasih Supatiki. Halo Joki, silakan. Halo Joki, silakan. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya. Bu, saya mau tanya satu aja Bu. Halo. Nah, waktu itu Bu, kalau setahu Ibu, apakah NII ini berafiliasi dengan organisasi di luar kah, yang organisasi dari Islam? Menurut mereka begitu Pak. Karena saya sendiri nggak tahu ya. Menurut mereka itu dari mulut mereka sendiri, kalau mereka juga mendapat dana dari luar negeri. Luar negerinya mana saya nggak tahu. Saya sempat tanya-tanya dari mana aja sih luar negerinya. Seingat saya ada yang bilang itu dari Brunei. Ada yang bilang dari Brunei. Itu aja yang sekilasan saya dengar. Gitu. Karena udah lama sekali juga sih. Saya nggak punya tape recorder yang bisa saya bawa gitu. Nah, terus Bu, itu yang anggota yang Ibu apa namanya, yang Ibu dapatkan terus Ibu bawa ke organisasi itu, bagaimana sikap mereka ketika mereka mengetahui Ibu keluar dari NII, Ibu? Saya nggak tahu gimana reaksi mereka karena kita masing-masing tinggalnya jauh ya. Kayak sepupu saya kan itu tinggal di kota. Terus yang lainnya tinggal di Bogor. Saya begitu kabur aja, saya nggak mau lihat ke belakang. Istilah kata, gua keluar dari perahu, lu kalau mau keluar sendiri dengan resiko sendiri, gitu. Oh, iya. Oke, makasih. Tanpa lagi. Selamat malam. Shalom. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, AOP ya. Ya, silakan Pak. Suara saya jelas? Halo? Agak kecil Pak. Agak kecil ya? Halo, agak kecil. Bisa kencengan dikit? Halo? Gimana sekarang? Ya, bagus jelas. Pak. Bisa jadi penyanyi Pak. Oke. Merdu. Tapi masih lebih merdu suaranya tanpa ragu kok. Salam Ibu ya, Ibu Lindsay. Shalom Pak. Selamat malam dari sini. Kalau sana apa masih good afternoon atau gimana? Di sini masih pagi, masih terang di sini. Oh, terang ya. Oh, berarti masih good morning ya. Oke lah. Masih tapi Pak. Ibu hanya sedikit mau tahu aja Bu. Ini hanya mau kalau menurut penilaian Ibu ya. Ini tapi subjektif Ibu. Suaranya putus loh Pak. Putus ya? Terputus ya? Sekarang gimana? Ya sekarang bagus. Oke. Kalau dari ini terkait dengan mungkin ideologinya atau teologinya ya, teologi di dalam pemahamannya NII ya, yang pernah Ibu ikuti dulu. Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut penilaian Ibu, pemahaman Ibu akan teologinya NII yang artinya ideologinya yang sampai yang menggerakkan NII itu
pemahaman Ibu kira-kira di angka berapa? Kalau menurut saya bukan teologinya ya yang mereka arahkan, tapi lebih dari politiknya, gitu loh. Karena emang dari dulu secara politik itu saya tidak menyukai korupsi, tidak suka dengan pemerintah yang korup, yang waktu itu kan masih dalam pemerintahan Soeharto ya, gitu loh. Jadi lebih ke situ, ke politisasinya, bukan ke ideologinya. Jadi apa ya istilahnya, ada motivasi dalam politik, begitu loh Pak. Artinya Bukan politiknya NI sendiri menurut Ibu lepas dari teologinya gitu, artinya bukan lepas dari suatu tidak, mereka bukan karena tidak dorongan. bukan. Oke. Bukan karena 70 bidadari ya, bukan karena itu, Atau tapi memang lebih ingin menguasai negara-negara selain Indonesia dan lainnya. Oke, ya. Sedikit aja saya tambahan, maksud saya karena pernah saya ngobrol sama teman, jadi seperti apa namanya pelaku bom Bali dulu kan, Amrozi atau Imam Samudra itu. Andaikan mereka ngobrol beradu teologis lawan kiai-kiai yang nasionalis atau yang Nusantara, belum tentu juga bisa kalah, bisa patah gitu. Dalil-dalil teologis ya para pelaku tindakan itu, Imam Samudra, belum tentu bisa dikalahkan tentunya dalil teologisnya gitu. Makanya mereka hanya harus dihukum karena secara politik mereka kalah gitu. Makanya saya masih percaya, kalau saya pribadi sih masih percaya bahwa masih ada dorongan teologis, masih ada hal-hal teologis yang melatar belakang atau yang mendorong atau yang jadi bahan bakar atau yang jadi dasar ideologis atau filsafatnya sehingga terbentuk gerakan politis itu gitu. Itu sih. Tapi ya kalau menurut Ibu memang murni politik atau hampir tidak ada ideologinya ya oke lah Bu, nggak apa-apa sih. Itu aja. Ya. Menurut saya emang murni politik Pak, karena sudah dari tahun 48 itu kan yang mereka ingin mendirikan negara Islam Indonesia, dan itu ternyata terus diteruskan. Oke, ya siap Bu, itu aja. Oke. Terima kasih Pak Yopi. Di Amerika ya. Oke Bu, terima kasih. Bu, jadi keinget tadi hari ini kan, bukan hari ini, kemarin ada berita yang DPRD di daerah kota Cirebon itu menolak untuk kayak anti khilafah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah zaman sekarang namanya khilafah kali Bu ya, NI ini Bu? Atau beda lagi? Mungkin mereka harus ganti nama ya, bukan NII lagi. Mungkin namanya karena mereka sangat licik untuk nama. Jadi bisa jadi itu khilafah, jadi bisa jadi banyak kemungkinan lah sel-sel mereka itu banyak sekali, kecil tapi banyak sekali, kalau digabungkan itu mungkin bisa memenuhi Jakarta ya. Jadi saya juga belum nonton itu videonya yang soal DPRD dimasukkan, diinfiltrate dengan para mujahidin itu, saya belum tahu. Cuman itu sih maksudnya, kan ada kayak sumpah gitu, sumpah untuk anti komunis, terus pada saat bilang anti khilafah langsung berhenti, batal, langsung di skip gitu. Jadi komunis langsung ideologi yang lain-lain, jadi khilafahnya tuh nggak dibilang gitu. Jadi beda kalau saya rasa dulu waktu saya disumpah ya, itu tidak ada yang ada kata-kata komunis, tetap itu 5 syahadat, tapi menjunjung tinggi negara Islam Indonesia. Jadi itu diganti, proklamasinya itu diganti. Kalau saya ada bukunya dulu, mungkin saya tinggal di rumah yang dulu ya, itu masih ada kok, saya catat itu proklamasinya, itu 5 syahadah, tetap 5 syahadah, tapi banyak diganti menjadi negara Islam Indonesia. Kalau kayak sekarang kan istilahnya gini,
saya juga masih bingung nih. Kayak menurut Ibu gimana ya? Sekarang kan Presiden Jokowi, terus udah gitu wakil presidennya juga Pak Maruf Amin, mantan ketua MUI itu. Terus apa kurang Islam lagi atau apa gitu? Maksudnya bingung juga gitu. Maksudnya gimana? Yang terakhir mereka kalau vice presidennya sudah dari orang NII, yang terakhir yang mereka akan MUI Bu, sorry Bu, bukan NI, MUI. MUI. Majelis Ulama Indonesia. Mereka nggak ada hubungannya dengan MUI. Bahkan mereka nggak suka dengan orang-orang MUI. Orang-orang yang ideologinya tinggi itu mereka nggak suka. Mereka lebih memilih ke yang politik, gitu loh. Di garis-garis kekerasan itu mereka lebih mendukung yang itu. Kalau seperti NU, MUI atau Muhammadiyah itu mereka have nothing to do with them. Oke, kita tamu terakhir kayaknya Pak Gatot Kaca. Habis itu kita langsung closing kali ya Bu ya. Halo Gatot Kaca, silakan. Halo, selamat malam, shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya, Bu Lin? Iya Pak. Oh iya, makasih tanpa lagi kesempatannya. Ya Bu, tadi saya dengar-dengar, jadi sepertinya memang arahnya lebih ke politik ya Bu ya, kalau dulu NII. Nah, saya mau tanya dulu nih Bu, yang pertama, dulu itu kira-kira kan, kalau dulu kan partainya kan hanya terbatas ya. Kalau dulu itu mereka lebih nyasar ke partai yang Islam atau partai nasionalis ya dulu Bu, masuknya itu? Dulu, setahu saya mereka lebih menyusup ke partai hijau. Apa tuh partai hijau? PPP ya. Ya. Nah, kan dari dulu kan sebenarnya isu khilafah itu kan sudah cukup lama. Ini baru-baru ini kan sekarang ada lagi nih Bu, yang apa namanya, seperti sudah masuk nih memang ke kelompok-kelompok di tingkatan itulah, di tingkatan pemerintahan gitu. Nah, kalau Ibu lihat, saya nggak tahu apakah Bu Lindsay masih ngikutin berita-berita di Indonesia apa enggak, tapi kalau sepengetahuan Ibu nih, kira-kira saat ini isu khilafah ini semakin tinggi apa enggak ya Bu ya? Saya udah nggak ngikutin banyak ya berita-berita di Indonesia, karena di sini juga politiknya sedang hangat ya, apalagi setelah COVID-19 ini, politiknya begitu hangat di sini. Jadi saya tidak memantau bagaimana perkembangan khilafah. Yang saya pantau sekarang ini adalah bagaimana berkembangnya umat-umat murtadin yang keluar dari got yang paling kotor, menemukan jalan yang paling terang, yaitu jalan Kristus. Nah, itu yang saya fokuskan, itu yang selalu saya doakan, dan itu yang selalu saya mencoba untuk membimbing. Begitu Pak. Berarti sekarang masih ini ya Bu ya, maksudnya sekarang pun udah meninggalkan yang lama kan, tadi Ibu bilang sekarang menatap ke depan gitu. Iya, betul Pak. Iya, sekarang berarti udah puji Tuhan udah banyak ininya ya Bu ya, yang istilahnya yang diajarkan kepada murid-murid tentang terus gitu ya. Ya, dengan bantuan yang lain juga ya, karena saya kan tidak bisa 24 jam. Ya, satu lagi ya, tanpa lagi pertanyaan terakhir. Bu, duluan saya juga dari orang tua saya, ibu saya itu juga dari Muslim dulu. Jadi memang yang paling ini adalah ideologinya. Jadi waktu itu ibu saya menikah dengan bapak saya, akhirnya masuk ke Kristen, sampai meninggalnya waktu itu masih muda memang ibu saya. Sampai di meninggalnya ibu saya, singkat cerita, sampai itu gencar sekali sampai pengen disuruh balik gitu. Nah Bu, pertanyaan saya, apakah memang segitunya Bu ya? Maksudnya terutama kalau di NII ya, nggak tahu ideologi yang seperti apa, tadi Ibu udah jelaskan sebenarnya. Tapi apakah memang akidah-akidah itu memang sangat ditegakkan ya Bu ya di dalam kelompok-kelompok NII ini? Jadi akidah yang terutama akidah yang seperti apa nih Bu? Saya pengen tahu sehingga saya bisa melihat oh ternyata seperti ini. Akidah utamanya gitu ya? Iya, akidah utamanya yang diajarkan di dalam keislaman yang tanda kutip ya, karena ini kan kalau menurut saya cukup ekstrim. Itu apa ya Bu ya? Apa-apa saja poin-poin di dalam situ? Itu jihad Pak, itu 100%
jihad, 100% jihad. Jadi jihadnya masih ingat nggak Bu, ayatnya mana tuh Bu yang di Quran yang dipakai? Yang saya ingat itu perangilah mereka orang-orang yang tidak percaya. Itu aja yang saya ingat. Perangilah mereka orang-orang. Nah, yang diartikan perangilah itu perang secara fisik atau perang secara non fisik? Saat itu saya juga tanya waktu itu, ini perang fisik atau perang apa nih? Mereka penjelasannya, si Pak Lukman ini penjelasannya, kita akan ke situ nanti, begitu. Tapi saat ini kita sedang perang merekrut dulu istilahnya prajurit-prajurit ya, umat-umat, supaya nanti kita bisa melebihi warga negara Indonesia, gitu. Jadi tujuannya ke situ, Pak. Oke, berarti apakah mungkin Bu yang kasus-kasus kayak, ya mohon maaf kemarin yang terorisme dan sebagainya itu ada hubungannya nggak ya Bu ya, yang seperti ini Bu? Saya kurang tahu Pak itu. Kalau menurut saya, kalau mereka begitu itu ceroboh sekali, karena mereka ini sangat licin ya, sangat licik, sangat halus caranya. Gitu loh. Tapi saya dengar dari Ibu Fatima, itu pemboman yang di Bali itu adalah kebocoran, begitu. Oke. Adalah kebocoran tindakan mereka. Oke, terima kasih Bu Lindsay. Sukses selalu, Tuhan memberkati ya Bu ya pelayanan di sana. Terima kasih Pak. Terima kasih tanpa lagi. Selamat pagi. Oke, kita tutup ya buat teman-teman yang mau nanya. Bu, kalau yang organisasi seperti ini sebenarnya ini satu organisasi atau sebenarnya banyak organisasi yang berbeda-beda sih Bu? Hanya satu organisasi, tapi karena selnya banyak, kelihatannya mereka sendiri-sendiri, tapi enggak. Itu mereka tetap satu. Oke. Ada yang ininya enggak? Maksudnya yang Ibu tahu selain NII ada lagi yang model seperti ini lagi gitu? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu aja yang saya tahu. Yang besar itu kayaknya di NII aja, yang lainnya tidak kayaknya. Oke. Kita mau closing Bu, jadi saya minta Ibu ada yang mau dibicarakan untuk teman-teman di Indonesia. Yang pertama untuk yang masih Muslim, terus yang kedua untuk murtadin, yang ketiga untuk yang Kristen Bu. Yang Ibu bicarakan. Saya akan doa aja ya dari situ, mungkin bisa terlihat kemana tujuan saya. Gimana kalau gitu? Ya boleh, silakan. Oke. Dalam nama Yesus, Bapak, kami berkumpul bersama di sini, ingin memberikan rahmat kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah keluar dari Islam dan saat ini menjalankan kekristenannya. Bapak, berikan berkah kepada mereka, berikan penerangan dan kekuatan kepada mereka, dan untuk yang masih Islam, Roh Kudus bekerjalah untuk mereka, bekerjalah agar mereka bisa melihat siapa Engkau yang sebenarnya. Tunjukkan dirimu, karena aku tahu Engkau akan menunjukkan siapa Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kepada Muslim yang masih Islam nih, coba kalau berdoa diakhiri dengan dalam nama Yesus. Gitu. Oke Bu. Oke, berarti udah ada lagi yang mau disampaikan Bu? Kayaknya itu aja ya, ini baterainya udah mulai habis nih di sini. Oke, kita close berarti pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak Bu Lindsay. Semoga Ibu sehat di situ dan damai sejahtera beserta dengan Ibu. Oke, makasih Pak. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara kita kali ini. Kita minggu depan, hari Sabtu depan akan ada lagi kesaksian murtadin. Oke, stay tune terus di channel Tanpa Ragi ya. Terima kasih, Yesus Kristus penguasa kita memberkati.